Saudaraku, kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, sukacita kita sama di dalam Tuhan ya. Saya mau kasih kesaksian malam ini. Background saya dulu itu dari keluarga muslim, yang bisa dibilang cukup fanatik. Saya anak pertama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada pada saat ini. Kita akan mendengarkan kesaksian dari seorang wanita muslim yang dia bertobat dan terima Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari-hari ini kita mendengar, kita menyaksikan begitu banyak jiwa-jiwa orang-orang yang berbalik kepada Tuhan, bertobat dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Ini adalah satu penuaian yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan menyatakan dirinya melalui mimpi, melalui mukjizat, melalui tanda-tanda ajaib, sehingga orang itu benar-benar mencari kebenaran yang sesungguhnya, yaitu kebenaran yang di dalam Tuhan. Nah, seorang wanita ini, saudara-saudara, dari agama Muslim, dan dia bertobat, dia terima Tuhan Yesus, lalu dia dibaptis. Mari kita mendengarkan kesaksiannya, biarlah kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua yang mendengarkannya. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun berada, sukacita kita sama di dalam Tuhan ya. Saya mau kasih kesaksian malam ini. Background saya dulu itu dari keluarga muslim, yang bisa dibilang cukup fanatik. Saya anak pertama dari 5 bersaudara, tapi kemudian Tuhan comot saya, lalu saya menjadi anak ke-9, diurus nenek, jadi anak terakhir. Dididik juga sangat fanatik, karena saya bisa bilang diprogram untuk menjadi pendakwah, untuk mungkin yang perempuan jadi guru ngaji gitu, termasuk saya lah harapan terakhirnya karena anak terakhir. Jadi lebih dulu saya diajar mengaji daripada belajar baca, Ibu Budi. Jadi belajar Iqra dulu gitu. SD kelas 5 saya sudah ngajar baca Al-Quran. Kebetulan rumah kami halamannya itu agak besar, terasnya bisa nampung sekitar 30-an anak-anak kecil, tetangga-tetangga sekitar ya. Jadi tiap sore itu belajar ngaji di rumah kami. Saya lah yang ngajar, pakai tikar, pakai meja kecil, saya yang ngajar. Mulai dari baca Iqra sampai baca Al-Quran. Nah, bertahun-tahun saya jalanin profesi sebagai guru ngaji. Saya pikir ya memang seharusnya saya menjalani ini, karena saya nggak tahu yang lain, tahunya cuma itu aja. Nah, di seberang rumah kami itu, karena rumah kami pinggir jalan, saya selalu melihat ada sekumpulan anak-anak muda selalu berpakaian kemeja putih, celana hitam. Jadi ada rumah ibadah ternyata di seberang rumah kami. Sambil saya ngajar anak-anak pakai lidi gitu, ngajar baca, sayup-sayup saya dengar mereka bernyanyi. Riang sekali. Nyanyinya begini yang saya tangkap. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku memuji Tuhan. Begitu, terus itu seperti masuk ke jiwa saya. Setelah saya tahu mengenal Tuhan Yesus, ternyata apa yang pujian Tuhan Yesus, firman Tuhan Yesus yang sudah masuk tidak akan keluar dengan sia-sia, itu akan bekerja nanti, itu akan berproses nanti. Nah, saya tidak bergaul dengan mereka karena tidak boleh, di keluarga kami itu sangat ketat. Pokoknya di luar agama kami itu kita nggak boleh bergabung, berkumpul, berteman, ya hanya sekumpulan kami aja gitu. Singkat cerita, makin bertambah umur, saya makin banyak bertanya ke keluarga, sebetulnya apa isinya yang saya ajarkan ke murid-murid saya, apa isi Al-Quran yang saya ajarkan ke anak-anak. Saya nggak ngerti gitu, kenapa harus di rumah ada Al-Quran terjemahan tuh ada banyak. Saya bilang, kenapa nggak saya ajarkan mereka bahasa Indonesia aja, baca Al-Quran pakai bahasa Indonesia, kenapa harus pakai bahasa Arab?
Saya selalu tanya gitu. Mereka bilang nggak boleh, memang harus begini, itu pakemnya harus bahasa Arab, kalau enggak kamu gak masuk surga gitu. Loh kenapa? Saya nggak ngerti, anak-anak itu pun nggak ngerti. Jadi saya kayak ngajarin apa ya, saya mengajarkan sesuatu yang saya sendiri nggak tahu. Lah apa jadinya murid-murid saya? Jadi kan saya harus cecer balik ke orang tua saya yang ngajarin saya. Satu pertanyaan, dua pertanyaan, seterusnya saya bertanya, nggak pernah saya dapat jawaban. Untuk menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang setiap saya tanyakan, ya jalan satu-satunya harus main tangan, harus pukul saya untuk bungkam mulut saya ini supaya berhenti bertanya. Cukup cari tahu, kamu cukup kerjain aja biar banyak pahala gitu, biar kamu masuk surga. Udah, ini tuh udah bener, kamu ikutin aja gitu. Saya pikir dalam hati saya merasa ada perasaan nggak nyaman ya, nggak seperti ini. Saya mau tahu gitu. Makin bertambah usia lagi, saya masuk SMP. Saya juga kan ngajar di taman pendidikan Al-Quran di masjid-masjid juga. Nah itu free, nggak dibayar gitu. Jadi saya ngajar di rumah juga, ngajar di luar juga. Itu tetap saya jalanin. Nah makin besar, saya disarankan keluarga tutup aurat gitu. Saya bilang, apa ada yang salah sama aurat saya? Saya bilang gitu. Saya pakaian biasa-biasa aja, nggak yang mengumbar-ngumbar. Iya, tapi kamu guru ngaji, kamu harus berpakaian seperti layaknya guru ngaji, tertutup, panjang, pakai kaos kaki, kalau perlu pakai cadar. Saya nggak pernah mau pakai cadar karena susah makan. Jadi ya oke lah, daripada saya pun lelah ya, jadinya ya asal ibu senang aja. Jadi saya kerjain. Saya pakai baju panjang, jilbab syar'i itu yang panjang-panjang sepaha. Saya pakai kaos kaki kemana-mana. Saya pakai penutup tangan, jadi cuma jari-jarinya aja yang kelihatan gitu. Begitulah saya setiap hari. Saya bertanya lagi gitu. Karena saya harus tahu ini maksudnya, apa yang saya kerjain. Kenapa saya harus berpakaian seperti ini? Selain saya dengan alasan saya jadi guru ngaji, supaya kamu jadi orang benar. Saya bilang, saya bisa jadi orang benar tanpa harus berpakaian seperti ini. Mereka marah lagi. Udah ikutin aja gitu. Kalau kamu nurut sama orang tua, kamu nurut sama agama, kamu pasti masuk surga. Saya nggak punya dalih lagi. Akhirnya saya turutin. Begitu bertahun saya jalani profesi saya nurut sama orang tua. Ya, karena hati seorang anak kan pengen orang tuanya bahagia, ya pengen jadi anak yang penurut gitu. Ya udah, saya kerjain aja lah semua. Walaupun sebenarnya udah lelah juga ini ditampar lah istilahnya kalau nanya-nanya soal agama. Ya udah, saya pun merasa capek ya bertanya. Ya udahlah, kerjain aja lah apa mau mereka. Lulus SMP, saya jenjang masuk SMA, saya mau sekolah kejuruan, tapi sekolah Katolik. Itulah titik awal peperangan keluarga antara saya sama mereka. Saya kenapa pilih sekolah Katolik? Karena saya ingin wajah baru sebetulnya. Mungkin di sana saya bisa banyak menemukan ilmu baru gitu. Karena saya sebetulnya dunia saya sempit sekali waktu itu. Yang kepikiran sama saya ya sekolah Katolik gitu. Nah, mereka nggak setuju. Keluarga saya nggak kasih saya sekolah Katolik. Saya pun bersikeras. Ya udah, kalau nggak sekolah Katolik, saya nggak mau sekolah. Biar aja jadi orang bodoh. Nah, karena sifat membangkang saya, mereka pun tahu, keras kepalanya saya, mereka tahu. Akhirnya mereka mengalah. Saya disekolahkan sekolah Katolik. Saya bilang ke kepala sekolahnya, ke suster. Nah, itu puji Tuhan dikasih. Saya boleh sekolah di sana. Nah, saya lah satu-satunya di sana sekolah Katolik yang pakai jilbab, tertutup, rapat. Nah, seru. Begitu masuk sekolah Katolik, saya merasa bahagia sebetulnya. Saya dapat wajah baru, wawasan saya bertambah, dunia saya tadi yang sempit agak melonggar gitu. Dan
Saya senang dengan pilihan saya, dan saya pikir tepat ya, karena di sekolah Katolik itu mereka tidak pernah memaksakan saya untuk masuk Katolik. Mereka bilang sama saya, kalau kamu mau belajar tentang ibadah kami boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa, kita enggak maksa gitu. Tapi disiplin sekolah nomor 1. Wah, saya senang sekali karena saya terus terang masih berpegang teguh sama akidah saya. Mereka nggak mau ngusik itu, saya senang sekali walaupun saya nggak ngerti ya akidah saya waktu itu. Ya udahlah, pokoknya saya tuh beda dari kalian jangan coba-coba ngerenggut saya gitu. Bertahun-tahun kelas 1 mau naik kelas 2 berjalan, saya juga di rumah masih ngajar Al-Quran, masih di TPA juga masih ngajar. Ada satu peristiwa yang pada waktu itu sangat menyakitkan saya di keluarga, dan itu memang Tuhan izinkan terjadi karena ada pelajaran nanti ke depan yang akan Tuhan ajarkan, dan itu Tuhan izinkan. Saya mengalami pelecehan seksual di keluarga. Itu ring 1. Luar biasa saya pada waktu itu yang sebagai anak kecil kecewa sekali, takut udah pasti. Saya marah, saya harus bicara sama orang lain. Nah, saya bicara, ngadu ke saudara saya. Saya ceritakan semua dengan harapan saya dapat pembelaan, saya dapat perlindungan. Ternyata enggak ada respon. 1 hari terlewat, ternyata setelah saya tahu, saudara saya ini mengadu dengan pelaku. Nah, di kemudian hari besoknya saya pulang sekolah, sore sekitar jam 3, di pinggir jalan itu, mereka boncengan motor, saudara yang saya ngadu ke saudara saya dengan si pelaku itu satu motor. Dari belakang mereka itu memukul saya sampai saya pingsan pinggir jalan. Karena ya saya pikir mereka malu ya, aibnya udah saya bongkar, ada yang tahu gitu. Saya tahu-tahunya udah di rumah aja, udah dibawa orang aja gitu. Akhirnya mama saya tanya, ada apa? Saya jadi takut cerita. Jangan-jangan nanti masalahnya jadi lebih besar lagi. Karena saya cerita sama satu saudara pun, saya dapat perlakuan seperti ini. Kalau sampai saya ngadu lagi, saya takut dimatiin. Gitu. Satu peristiwa itu terjadi, beberapa nggak selesai itu masalah nggak selesai, terkubur aja, dan saya memilih diam. Beberapa bulan kemudian, saya dapat satu lagi perlakuan kurang ajar dari ring 1 saya juga, dengan orang yang berbeda, orang yang satu atap sama saya, dari kecil, sama pelecehan seksual juga. Puji Tuhan, Tuhan masih melindungi saya ya. Dan itu juga nggak selesai masalahnya. Saya kabur ke rumah tante, mama saya nyusul, tanya ada apa. Saya bilang, saya cerita begini. Ternyata apa jawabannya? Iya, dia tadi udah ngaku, gitu. Dia udah ngaku dan bilang hilaf. Dia minta maaf. Tapi mama mau kasih solusi. Saya dengerin solusi apa? Kamu lulus SMA, kamu nikah sama dia. Semua harta ini yang mama punya, yang tanahnya di mana-mana itu buat kamu. Saya shock. Solusi apa ini? Ini bukan solusi. Gitu. Saya ya luar biasa marah ya. Tapi mama saya membujuk saya pulang karena dia udah sakit, karena saya juga sayang gitu sama dia, nggak mau dia sakit. Akhirnya saya pulang tanpa menemukan satu jalan keluar buat
saya. Jadi dua peristiwa yang sangat menyakitkan itu nggak ada solusinya. Jadi saya berpikir berhari-hari, sebetulnya ajaran agama apa yang mereka ajarkan ke saya dari kecil? Omong kosong. Hati saya waktu itu berbicara. Pendidikan agama, fikih, belajar tajwid, kitab kuning, semua yang dari kecil mereka jejalkan ke saya lah pewaris terakhir, didikan terakhir mereka yang akan meneruskan ajaran mereka, tapi saya disakiti sama mereka juga. Kenapa? Saya selalu bertanya dalam hati, kenapa? Apa karena saya mulai memberontak dalam tanda kutip saya minta sekolah Katolik? Apa otomatis saya udah jadi orang kafir? Jadi saya layak diperlakukan seperti ini? Saya selalu bertanya dalam hati seperti itu. Kenapa mereka tega? Jadinya ajaran mereka itu mentah semua. Pakaian yang mereka sarankan untuk menutup aurat saya lepas semua. Ini nggak begini, ini salah. Pada waktu itu ya, saya berpikir, ini salah. Kalian suruh saya berpakaian seperti ini untuk jadi orang benar. Tapi perlakuan kalian seperti ini. Saya lepas itu semua. Saya bisa tanpa ini, saya jadi orang benar, bisa. Dan saya nggak perlu ngumbar-ngumbar aurat di pinggir jalan. Gitu. Lulus, singkat cerita lulus SMK, saya belum dapat ijazah, masih libur panjang. Saya dapat aduan dari sepupu saya, bilang kalau saya sudah masuk gereja. Dia melihat saya masuk gereja. Mama saya sidang saya. Dalam hati saya, apa lagi ini? Masalah apa lagi yang kalian tuduhkan ke saya? Saya bilang, Kak, saya sama sekali belum pernah minta gereja. Gak pernah satu langkah pun. Saya di sekolah Katolik pun tetap kekeh menjaga akidah saya. Saya tetap Muslim. Saya nggak mau belajar ataupun duduk di ruang mereka ibadah itu, enggak, apalagi ke gereja. Dan omongan saya nggak didengerin. Sama sekali nggak didengerin. Saya nggak punya suara. Singkat kata, saya diusir. Baju-baju saya dibuang-buangin. Termasuk salah satu pelaku yang udah kurang ajar sama saya itu yang buang-buangin baju saya ke pinggir jalan. Saya nggak tahu lagi mau kemana. Nggak punya uang. Ke tempat saudara pun saya pikir sia-sia, sama aja. Akhirnya saya nginep di rumah teman yang cukup jauh dari rumah. Teman saya mau nampung saya. Saya nginep di pinggiran, bukan di pojokan kamar belakang yang kecil, cuma pakai matras tidur. Wah, itu udah bersyukur banget bisa nginep. Ada 3 atau 4 hari saya nginep, saya sakit parah. Sekujur tubuh saya ini sampai ke muka-muka itu seperti melepuh, isinya air dan menghitam. Dalam hati saya, apa saya diguna-guna? Ya. Tapi ya oke lah, udahlah. Saya nggak sanggup juga berpikir yang bukan-bukan, karena udah kesakitan. Sakit panas tinggi, gatal, perih, nyut-nyutan sekujur badan, bergerak sakit, napas pun sakit. Sanggupnya cuma tidur, karena saya harus tidur. Kalau nggak tidur saya kesakitan, jadi sanggupnya cuma tidur. Cuma itu yang saya bisa. Saya nggak berdoa, saya nggak minta tolong sembuhkan saya, Tuhan, nggak, sama sekali nggak ada di pikiran saya itu Tuhan, nggak ada. Berhari-hari saya sakit, makin banyak sakitnya. Saya waktu itu masih pakai baju panjang, jadi teman saya nggak tahu, dan mereka pun sekeluarga pada kerja ya, bersyukurnya, jadi nggak terlalu memperhatikan saya. Nah, di siang hari saya lihat ini gelembung di tangan-tangan saya ini pecah, keluar air, semuanya keluar air, dan itu rasanya fatal sekali.
gatal, panas, menganga. Kalau udah kering itu jadi kerak. Saya nggak bisa bersihin karena sakit. Mungkin ada baunya juga kali kalau dicium. Nah, saya minta garam sama teman saya. Saya minta garam dong buat luka saya gitu. Saya ada luka nih dikit gitu. Dikasih di dapur. Ada di dapur, saya ambil. Saya taburin itu garam ke luka. Wah, perihnya minta ampun. Luar biasa sakitnya. Saya nggak bisa beli obat karena nggak ada uang. Mau minta ke teman juga nggak enak karena saya udah numpang tidur makan di situ. Jadi saya cuma punya garam dan tidur, itu aja. Habis pakai garam saya coba untuk tidur selama mungkin. Karena kalau saya nggak tidur saya kesakitan. Jadi harus tidur biar lupa kalau saya sakit. Singkat cerita, berhari-hari obatnya cuma garam, sembuh, mulai mengering. Badan saya udah masih panas, cuma udah nggak terlalu panas. Saya pikir saya malu terus-terusan numpang di rumah kawan. Saya pikir saya harus punya uang. Saya cari kerja. Saya tanya teman-teman saya, ajak saya kerja dong di toko atau di mana gitu. Dibayar berapa aja gitu. Ada teman saya nawarin, ayo ikut yuk kerja gitu. Tapi saya belum ngambil ijazah gitu. Udah coba aja dulu. Ya, emang Tuhan itu baik ya. Udah dikasih jalannya loh. Saya dapat kerja tanpa minta ijazah. Saya jujur bilang ijazah saya belum saya ambil gitu. Karena ambil ijazah juga pakai uang. Terus kerja lah saya narik troli di golf. Nggak ada setahun. Ada kerabat jauh yang mungkin kasihan lihat saya jadi kuli, anak perempuan masih kecil. Saya disuruh kuliah di Depok. Masuklah saya kuliah di Depok. Puji Tuhan ya, ada yang masih mau peduli, dan yang saya yakin itu dari Tuhan, bukan dari siapapun. Dari masuk semester 1 sampai semester 3, dari pertama saya diusir itu, saya sama sekali nggak bertuhan, nggak melakukan ibadah apapun, tidak sembahyang, karena itu yang saya tahu ya, tidak berdoa, tidak baca Quran apalagi, pokoknya sama sekali nggak melakukan ibadah apapun, nggak bertuhan lah ya. Mungkin hati kecil saya kecewa, mungkin gitu, jadinya saya nggak mau ibadah, nggak mau sembahyang. Di satu ketika di kampus, teman-teman remaja Kristen membagi-bagikan selebaran, ada ibadah, boleh datang hari ini tanggal sekian. Saya bilang saya boleh datang, boleh gitu. Mereka tahu saya mereka muslim, mereka tahu. Akhirnya saya datang ya, cuma duduk aja nontonin mereka ibadah. Saya pikir, wah seru juga ya, kok saya senang lihatnya gitu. Terus saya ngobrol-ngobrol, mereka baik sekali terima saya gitu. Mereka pun nggak memaksa saya harus ayo ikutan nyanyi, nggak gitu. Selesai mereka ibadah, kami makan bareng. Saya tanya, di sini gereja yang seperti kamu di mana gitu. Oh ada di sini di Depok misalnya. Saya dikasih selebaran juga, itu saya simpan. Nah udah saya pikir mungkin basa-basi kali saya ya, udah saya simpan aja itu di tas. Oke, kuliah seperti biasa, berminggu-minggu. Suatu malam, itu malam Natal, saya di kamar, kok saya rasa pengen ke gereja ya. Apa yang difitnahin sepupu saya pernah masuk ke gereja, ternyata memang harus kejadian, saya harus ke gereja.
Saya pikir ini malam Natal, pasti banyak orang di gereja. Oke lah, saya tapi nggak tahu gereja di mana daerah sini. Saya ke tukang ojek, bang, itu malam sekitar jam 7-an, habis maghrib. Bang, anterin saya ke gereja. Diantarin lah ke gereja, pelosok-pelosok jauh. Saya pikir moga-moga saya nggak dibawa kabur di pedalaman, gitu kiri kanan pohon. Tapi tibalah di depan gereja, besar sekali dan ramai sekali. Di depan gereja itu ada tenda, ada bangku-bangku, dan orangnya banyak, rapi-rapi, cantik-cantik. Saya masuk. Ternyata gereja Katolik. Saya nggak tahu, pokoknya gereja aja judulnya. Nah, dia anterin untuk tunggu tiket, dia juga tahunya gereja. Nggak cerita, ikut prosesi ibadah. Saya ikutin ibadahnya sampai selesai. Orang-orang pada berdiri, mau terima perjamuan. Ada juga yang duduk, tapi saya ikut berdiri, saya ikut maju. Saya ikut perjamuan, disuapin roti perjamuan, minum anggur dari satu cawan yang sama. Nah, ini saya baru tahu ternyata di kemudian hari. Ada teman juga yang protes, itu yang cuma bisa terima roti perjamuan itu cuma yang sudah dibaptis. Lah saya mana tahu, saya hanya ngekor aja. Bahkan waktu itu baptis aja saya nggak tahu apa itu baptis. Cuma ngikut-ngikut orang aja. Ya udah. Cuma saya berpikir ketika terima perjamuan, kenapa saya harus disuapi? Kenapa saya harus minum dari satu cawan rame-rame? Saya berpikir higienis waktu itu ya, waktu itu. Kenapa harus satu gelas rame-rame, bekas mulut orang gitu. Udah dari situ saya nggak pernah datang ke gereja lagi, nggak. Berminggu-minggu, berbulan-bulan saya nggak datang-datang lagi ke gereja. Saya ingat saya punya selebaran jadwal ibadah gereja yang teman kampus saya itu. Ternyata nggak jauh dari tempat saya. Saya datang hari Minggu. Gitu saya datang. Wah, ini dia. Dalam hati, wah senangnya minta ampun. Saya senang pujiannya. Walaupun saya belum hafal ya. Saya bergembira, sukacita. Saya happy luar biasa. Saya belum mengerti ya. Paling tidak saya paham apa yang dikotbahin ya. Karena bahasa Indonesia kan saya mengerti gitu. Nah, timbul rasa keingintahuan saya lebih lagi, timbul rasa haus saya. Jadi kalau ada KKR di mana saya datang, KKR jauh lagi di mana saya datang. Hari Minggu adalah hari yang saya tunggu-tunggu karena saya mau gereja. Gitu. Hari Minggu cepat saya mau gereja. KKR di mana? Walaupun jauh, ibadah 2 sesi, 3 sesi, ayo. Karena dari pagi sampai sore ibadah. Saking senangnya saya merasa seperti di rumah sendiri gitu. Itulah satu kegiatan, saya menemukan satu kegiatan baru ibadah saya yang saya pikir ini dia gitu. Ini dia yang bikin hati saya merasa home. I feel home gitu. Seperti harus saya kembali. Ya mungkin yang anak-anak Tuhan mengerti lah apa maksud saya. Bahagia luar biasa. Ternyata saya menemukan satu yang saya suka. Ternyata saya suka penyembahan. Suka sekali. Setiap penyembahan selalu menangis. Menangis yang tidak pernah saya mengerti. Saya yakin yang sudah lama jadi anak Tuhan pun kalau penyembahan pasti menangis. Kalau penyembahannya itu dilakukan dengan benar ya. Apalagi saya yang waktu itu baru. Ya itu menangis luar biasa. Menangis terseduh-seduh. Ada perasaan bahagia, sukacita. Tapi menusuk ke relung hati saya yang paling dalam. Kayaknya ngena sekali. Ada perasaan rindu yang saya nggak bisa ungkapkan. Saya bertanya dalam hati, kenapa saya selalu menangis?
Kenapa saya selalu menangis dan bahagia di saat bersamaan? Ada satu pujian yang sangat menyentuh saya saat itu. Pujiannya gini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Sampai selesai. Itu saya tersedak-sedak. Selalu tersedak-sedak. Yang terngiang di kuping saya itu, Tuhan ajarkan kata kasih. Tuhan, Allah adalah kasih. Kamu harus mengasihi. Titik. Gak ada lain cerita. Gak ada ceritanya. Tuhan gak mau dengar cerita kamu yang lalu. Pokoknya Tuhan mau kamu mengasihi. Titik. Itu aja yang terus di telinga saya. Saya acukan itu. Saya tetap bergereja tiap minggu, KKR, terus saya lakukan. Tapi musik saya, ya pendeta lah yang khotbah tentang kasih. Seolah-olah itu ngomong buat saya, ya pujian lah tentang kasih. Kok itu lagi. Saya bilang, iya, oke. Pada akhirnya saya menyerah. Saya sudah mengasihi mereka, keluarga saya yang sudah menyakiti saya, yang sudah menorehkan akar pahit ke saya. Saya sudah mengasihi mereka, saya mengampuni mereka, Tuhan. Udah, gitu. Terus begitu. Ternyata saya makin gelisah dengan perkataan saya. Saya makin gelisah dengan perkataan saya kalau saya itu sudah mengampuni, saya mengasihi mereka. Ternyata itu nggak cukup. Nggak cukup dengan apa yang keluar dari mulutmu. Tuhan mau saya datang. Saya kuatkan diri saya, jiwa saya. Ya, minta pertolongan Tuhan juga sih, sebenarnya minta dikuatin. Akhirnya saya memberanikan diri datang ke keluarga setelah bertahun-tahun yang mereka juga, keluarga saya nggak pernah cari saya, di mana keberadaannya ini anak, matikah, sakitkah, atau kayak apa, nggak pernah dicari. Tiba-tiba saya datang aja, Assalamualaikum, kayak nggak ada apa-apa, ini saya senyum. Itu pergolakan batin yang luar biasa. Saya harus datangi mereka satu persatu. Saya harus pegang tangannya, saling tangan mereka, walaupun tangan saya ditepis, saya dibilang kafir, haram, saya nggak peduli. Saya harus ngobrol seperti biasa. Saya harus pasang wajah manis, tapi sebetulnya hati saya bergejolak, perang sama diri saya sendiri. Saya agak bertanya juga waktu itu sama Tuhan, kok saya yang diperlakukan gak adil? Kenapa harus begini? Gitu. Kenapa Tuhan? Kenapa harus saya minta maaf? Dan mereka wajahnya biasa-biasa aja, kayak nggak merasa bersalah gitu, kayak nggak berdosa. Ya sudahlah ya, saya tetap kerjakan apa yang Tuhan mau. Tuhan bilang, kamu harus punya kasih, dan lakukan itu. Nggak cukup dengan mulutmu. Saya lakukan itu, kamu juga proses ya. Saya terus temui mereka. Lebaran saya datang seperti biasa, ada berkat pun saya kasih, mereka terima. Mereka udah mulai nggak bertanya tentang agama saya, mungkin mereka udah tahu ya. Sebenarnya saya nunggu juga mereka tanya, tapi mereka nggak pernah tanya itu. Mungkin mereka udah tahu dari cara berpakaian saya yang terbuka begini, cara bicara saya yang mungkin beda. Mereka anggap ya dulu masih kecil lah ya, masih kecil. Begitu prosesnya sekian lama, mereka sakit pun saya bantu urusin, bersenda gurau sama mereka, sampai akhirnya rasa dendam itu, rasa sakit itu, rasa pedih, rasa marah,
sama mereka, rasa marah sama dunia, rasa marah sama orang banyak, itu udah nggak ada lagi, itu udah hilang. Nah itu luar biasanya Tuhan ngajarin ke saya tuh, kata pertama itu kasih. Itu didikan yang luar biasa yang nggak pernah saya dapetin. Itu luar biasa sekali prosesnya. Sampai hari ini kami masih berhubungan baik. Saya masih menjaga komunikasi. Saya sudah melupakan semuanya. Saya bisa sukacita dalam Tuhan, bisa mengampuni. Saya menganggap masa lalu saya itu sama sekali tidak berarti, karena ajaran Tuhan yang saya ajari itu jauh lebih berarti. Demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Biarlah kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bahwa saya tegaskan di sini bahwa benar Yesus itu adalah juru selamat orang yang mau percaya kepadanya. Kita adalah pewaris-pewaris kerajaan Allah yang dosanya sudah ditebus. Maka dari itu, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap taat, kita perkuat iman kita, jangan terpengaruh dengan dunia ini. Dan Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, percayalah bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan untuk kita datang kepada sorga. Ada seorang pun yang bisa datang kepada sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, saya mengimbau untuk kita semua bisa mendukung channel ini dengan cara subscribe, share, komen, dan bagikan bagi orang-orang seiman, sehingga iman mereka semakin dikuatkan. Tuhan memberkati kita semua.